Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian. Saat ini saya Renal Ayubi berkesempatan berbincang-bincang santai secara langsung bersama dengan Bapak Dandim 0408 Bungur Selatan, Bapak Letkol Infantri Angga Anugrah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Renal. Gimana kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Saya lihat Bapak sangat segar sekali pagi ini Pak. Terima kasih. Tentunya harus tetap semangat untuk menghadapi tugas ke depan. TNI harus selalu di depan, bersama dengan rakyat kita harus bangkit bersama. Oke, kita lihat nih Pak, Bapak aktif sekali dalam menjalankan program-program nasional nih Pak, khususnya dari TNI Pak ya. Seperti kita ada Manunggal Air, Jembatan Garuda, terus ada KDKMP juga kita ikut mendampingi, mengawasi secara langsung keberlangsungan program strategis nasional ini Pak. Boleh jelaskan dulu Pak, seperti apa kita mengawasi program-program tersebut Pak? Ya, terima kasih Mas Renal. Tentunya Kodim 0408 Bungur Selatan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengawal seluruh program dari pemerintah, khususnya untuk mengatasi kesulitan masyarakat. Kita harus hadir. Banyak program-program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang harus kita kawal bersama dengan masyarakat. Salah satunya seperti Koperasi Merah Putih, kemudian dari Sumur Bor, kemudian Jembatan Garuda yang saat ini masih tetap berlangsung kegiatan proses pembangunannya. Ya, kita harapkan dengan adanya program nasional dari Bapak Presiden bisa mengatasi kesulitan masyarakat yang saat ini sedang dihadapi. Oke. Untuk progres pembangunan Jembatan Garuda sendiri Pak, apakah sudah ada yang rampung, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat Pak sejauh ini? Untuk di wilayah Kodim 0408 yang menaungi dua wilayah, Kabupaten Bungur Selatan dengan Kaur, kita memiliki program pembangunan jembatan perintis Garuda. Saat ini sedang berlangsung untuk ke tahap ke-6. Jadi kita ada beberapa tahap yang alhamdulillah sudah rampung semuanya. Dari tahap ke-4 100% ada 3 titik, kemudian tahap kelima alhamdulillah ada 4, kemudian untuk yang di tahap 6 ada 5. Jadi tentunya dengan adanya pembangunan itu kita bisa masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Saat ini memang masih berlangsung untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Kaur, ada 1 titik di Desa Sukajaya yang insya Allah di bulan ini akan rampung 100%. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan dengan pembangunan seluruh dari jembatan perintis Garuda ini bisa dimanfaatkan bersama. Demikian. Berarti sudah banyak yang sudah dinikmati ya? Betul. Ada berapa titik kira-kira Pak yang sudah kita nikmati Pak? Dari tahap 3, dari tahap 4 aja itu ada 3 yang saat ini sudah dirasakan, dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian di tahap ke-5 itu kurang lebih ada 4. Kemudian tahap 6 ada 5. Yang sudah 100% di tahap ke-5, di tahap 5 ada 3. Ya, ada 3, itu salah satunya di Gindosuli, kemudian di Kuripan, kemudian di Kayajaran. Itu jembatan beton semuanya. Dan alhamdulillah sudah bisa dirasakan. Masyarakat sangat menginginkan sekali. Jadi hampir tiap hari mereka menghubungi saya untuk desanya dibangun jembatan. Memang tidak semua desa bisa kita tampung untuk kita bangun jembatan. Kita pilih mana yang kira-kira bisa urgent, ya kita bangun, baru kita ajukan. Kemudian untuk tahap 6 itu ada 5. Yang 4 alhamdulillah sudah 100% dan tinggal 1 lagi yang insya Allah di bulan ini akan beres. Tentunya semuanya ini berkat dari Bapak Presiden yang menganggarkan ya untuk pembangunan jembatan perintis Garuda. Dan nanti rencana ke depan itu ada tahap ke-7 lagi, ada kurang lebih ada 9 titik. Dan di sana ini sedang review anggarannya. Ini insya Allah nanti mungkin bulan depan itu sudah mulai dilaksanakan, dibangun ya, kegiatan dibangun dan akan ya tentunya kita akan, saya mohon dari masyarakat sendiri mengawal proses pembangunan tersebut, karena memang proses pembangunan itu betul harus kita awasi ya, dan itu tentunya akan kita serahkan ke desa masing-masing. Berarti kita memang menghadirkan itu sebaik mungkin jembatan kita Pak. Ya betul. Dengan perannya masyarakat di situ menjaga
menjaga jembatannya, kemudian dikawal proses pembangunan, jangan sampai nanti tidak sesuai dengan spek seperti itu. Ya tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di sekitar itu untuk dimanfaatkan jembatan. Tadi Bapak jelaskan, izin Bapak jelaskan tadi kita jembatannya jembatan beton nih Pak. Ada juga jembatan gantung Pak ya? Ada. Oke, luar biasa. Berarti memang program Bapak Presiden Prabowo Subianto memang kita hadirkan untuk masyarakat nih Pak. Iya betul. Bapak Presiden tentunya sangat concern sekali kepada masyarakat yang sangat sulit untuk mengakses ya melalui jembatan itu. Bapak Presiden tentunya menginginkan masyarakat yang antara dua desa itu bisa terhubung satu sama lain sehingga bisa meningkatkan perekonomian antara dua desa tersebut. Ada satu titik yang dia menghubungkan di wilayah pertanian, salah satunya di Kuripan. Tahun-tahun sebelum-sebelumnya dari desa tersebut belum ada anggarannya, dan alhamdulillah pada saat di tahun ini dianggarkan, kemudian kita bangun dan alhamdulillah sudah selesai. Di situ memang wilayah pertanian, ya pertanian sawah, dan tidak ada aksesnya untuk jembatan. Luar biasa sekali itu. Ya, saat ini sudah bisa diakses. Ya, jadi wilayah itu terisolir, ya, jadi tidak bisa dilalui. Pada saat belum dibangun jembatan, hanya jembatan bambu. Jadi para petani dia mengangkut hasil pertaniannya, ya jalan kaki, itu kan tidak bisa dilalui motor. Nah saat ini sudah bisa, bahkan mobil sudah bisa. Dan insya Allah nanti katanya saya dengar dari Dinas Pertanian akan menganggarkan, ya kan, jalan untuk diperkeras. Jadi dari jembatan tersebut saat ini masih memang sudah ada jalan, tapi jalannya tanah. Nah nanti kalau memang jembatan selesai akan dianggarkan tahun depan, kemungkinan ya diperkeras gitu. Artinya sinergitas Kodim 0408 Bungkul Selatan bersama dengan PMK Bungkul Selatan memang juga saling mengisi Pak ya? Betul. Kita TNI membangun jembatan, mereka melanjutkan membangun jalannya lagi. Ya, luar biasa sekali itu Pak. Makanya kan nanti kita juga tidak sembarangan pengajian-pengajian yang ada dari desa masing-masing, ya kita lihat mana yang paling urgent dan mana yang memang misalkan itu aksesnya harus menghubungkan dari sektor ekonomi, kemudian dari desa ke desa, jadi nggak sembarangan. Oke. Ini yang untuk pembangunan jembatan Perintis Garuda nih Pak. Yang untuk Manunggal Air nih Pak, kita lihat Bapak sangat serius dan semangat sekali membangun titik-titik sumur bor di mana daerah-daerah tersebut memang diakui oleh masyarakat sangat membutuhkan air nih Pak. Nah, itu seperti apa Pak? Kita boleh jelaskan program yang sumur bor. Alhamdulillah untuk wilayah Bungkul Selatan ada 4 titik. Jadi saat ini sudah 100%. Ya, alhamdulillah sudah 100%. Cuma ada satu lagi di Kaliajaran. Saya akui memang di wilayah tersebut sangat sulit untuk mendapatkan air. Jadi sampai pindah titik. Alhamdulillah titik kedua sudah dapat air. Nah saat ini sedang proses finishing untuk mencapai ke 100%. Di wilayah Bungkul Selatan itu salah satu yang sulit air itu di Kaliajaran. Sedangkan di Kaur itu ada satu titik di Tanjung Iman. Nah itu juga sempat pindah titik. Memang di wilayah tersebut, dua wilayah itu memang diakui oleh Dinas PU, memang itu sulit air dan dihindari oleh Dinas PU untuk misalkan mengadakan program sumur bor, wilayah tersebut dihindari. Tetapi dengan adanya kita, ya kita langsung tempatkan di situ dan alhamdulillah rezeki dapat air, gitu. Jadi masyarakat sendiri sangat senang. Ya selama ini dari instansi terkait itu yang saya dengar itu dihindari, ya kan. Nah saat ini dengan adanya kita bisa tercapai gitu mendapatkan air, gitu Mas. Artinya memang kita memang targetkan harus dapat air gitu ya? Iya, kita nggak sembarangan Mas. Jadi kita bekerja itu ya sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai nanti begitu di sumur bor airnya nggak mencapai debit, ya kan yang penting asal lewat gitu kan. Oh tidak, bukan seperti itu kita. Saya juga izin Bapak, saya juga sempat melihat langsung juga bahwasanya kita bukan hanya membuat sumur bornya saja, tapi juga membuat tetmonnya, ya, gitu ya, kerannya langsung gitu. Ya, jadi masyarakat tinggal langsung mengambil. Iya, gitu. Satu paket kita. Jadi dari sumur bor, kemudian ada listriknya, kemudian ada pipanisasi, kemudian ada tetmon. Jadi kita lengkap.
langsung dipakai oleh langsung masyarakat. dipakai. Jadi nggak hanya sekedar ada sumur bor. Udah, itu enggak Pak ya. Enggak. Kita memang hadirkan langsung, memang masyarakat langsung Iya. memanfaatkan itu. Nah nanti ke depan itu rencana ada lagi Mas. Ada lagi ya. Ya, Ada ada berapa lagi, titik Pak. lagi Pak kira-kira itu Pak? Nah kita ajukan sebaik-baiknya. Sebanyak-banyaknya. Ya sebaik-baiknya titik sumur bor. Yang mudah-mudahan itu sudah bisa disetujui lah, dianggarkan lah ke atas. Dan makanya kita harus selesaikan dulu untuk pekerjaan sebelumnya nih, 4 titik ini, baru 3, tinggal 1 lagi. Nah diharapkan di bulan Agustus ini beres, gitu Mas. Izin, itu luar biasa sekali Pak. Memang kemarin saya sempat mendengar tanggapan positif dari masyarakat, di mana saat ini kan Bengkulu Selatan menjadi salah satu yang terdampak kemarau El Nino ini Pak, dan membutuhkan air bersih, karena kebutuhan air kan menjadi sesuatu yang sangat pokok bagi masyarakat kan. Dan memang hadirnya manunggal air melalui sumur bor ini memang sangat membantu sekali Pak. Ini terima kasih banyak juga saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak dari masyarakat ke Kodim 04 Bengkulu Selatan. Oke, kita ke program selanjutnya Pak, untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini Pak. Kemarin kita mendapat kunjungan langsung dari Pangdam 21 Raden Inten Pak, dan dipuji langsung oleh Bapak Jenderal bahwasanya KDKMP kita memang sangat bagus, mumpuni, dan memang serius nih Pak. Boleh dijelaskan Pak, seperti apa kita meramu itu Pak bisa mendapat pujian oleh Bapak Pangdam? Alhamdulillah pada saat kunjungan kemarin Bapak Pangdam 21 Raden Inten hadir ya. Beliau datang ke 1 titik di Jeranglah itu. Beliau mengapresiasi sangat bagus sekali, karena memang kita akui bahwa pembangunan tersebut langsung dibangun oleh Pak Kades sendiri. Pak Kades itu aktif. Jadi di kawasan tersebut, di perkantoran tersebut memang ada lahan yang disiapkan untuk Koperasi Merah Putih, dan di situ juga ada semacam pengolahan sampah yang bisa dimanfaatkan ke kemudian harinya. Dan itulah sangat diapresiasi oleh Bapak Pangdam. Jadi Pak Kades tersebut diakui juga memang sangat aktif dan bagus. Nah inilah jadi role model bagi semuanya. Jadi harusnya pembangunan Koperasi Merah Putih ini itu seperti itu di Jeranglah itu. Jadi mereka saling bahu-membahu, kemudian membangunnya dengan sesuai spek, ya kan, dan bisa dimanfaatkan bersama, gitu. Tapi memang kita akui juga tidak semuanya juga desa ada kemampuan tersebut. Jadi ya saya harapkan mungkin ini kan ada lagi ke depannya untuk di tahap kedua, karena memang dari Bapak Presiden juga ditargetkan 60.000 lahan yang baru sampai 80.000. Tentunya diharapkan bagi desa yang belum ada Koperasi Merah Putih itu dimohon untuk segera mendaftarkan atau melaporkan ke Kodim. Ya, jadi diharapkan satu desa satu Koperasi Merah Putih, ya. Karena memang manfaatnya sangat besar sekali. Salah satunya mungkin bisa kita lihat, ya di Jeranglah itu sudah mendapatkan truk, ya kan, 1 paket. Kemudian ada perlengkapannya juga, CCTV dan sebagainya. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya Koperasi Merah Putih ini berjalan dengan sesuai harapan. Karena memang tentunya Bapak Presiden juga menginginkan di desa tersebut perekonomian naik. Ya, jadi dia tidak mengandalkan dari kabupaten, ya dia tidak mengandalkan dari pusat, dan dia sendiri yang harusnya bisa mengolah. Dan perlu kita ketahui bahwa dari Bapak Presiden juga menginstruksikan bahwa untuk barang-barang yang disubsidi harus melalui Koperasi Merah Putih. Salah satunya apa? LPG, pupuk. Nah itulah menjadi titik sentralnya untuk meningkatkan pendapatan. Dan tidak semua seperti Alfamart atau minimarket lainnya, ya, yang menjual pupuk atau LPG atau program subsidi. Nah itulah selisih itulah yang bisa dimanfaatkan, gitu. Jadi memang kalau kita bisa ketahui bahwa persaingan antara Koperasi Merah Putih dengan minimarket yang lainnya, ya tentu akan berat, karena memang minimarket itu ditompang dan sudah berjalan lama, sedangkan Koperasi Merah Putih ini baru, insya Allah baru dijalankan.
Nah, Bapak Presiden sudah menginstruksikan untuk semua program-program yang disubsidi harus melalui Koperasi Merah Putih, dan itulah yang diharapkan oleh kita semua. Jadi tidak ada lagi yang saat ini kan pupuk subsidi itu kan melalui toko sentral, Betul. ya kan? Kita tidak tahu marginnya berapa, ya kan? Pasti untung besar, ya kan? Atau mungkin juga bisa diselundupkan. Yang sekarang ini banyak pupuk-pupuk subsidi yang diselundupkan kan dijual kembali. Nah, ke depan program pupuk subsidi itu akan melalui Koperasi Merah Putih. Jadi mereka akan menjaga, mereka akan langsung menyalurkan ke desa ke warganya masing-masing. Gitu Mas. Untuk kita di Bungkus Selatan sudah berapa Pak yang kita lakukan pembangunan titiknya? Kalau Bungkus Selatan ini yang siap operasional kurang lebih antara dua wilayah ya, itu ada 16 yang kita daftarkan ke PT Agrinas. Tetapi yang lainnya karena memang kekurangan kita itu listrik, ya yang belum siap operasional. Nah listrik itulah yang kira-kira harus kita sudah mendaftarkan, kita sudah mengajukan ke PLN, akan tetapi dari PLN sendiri ya belum bisa sanggup untuk memenuhi kebutuhan listrik, karena memang kebutuhan buat pabrik 16.500 itu kan yang ya kita ketahui di sini ya jarang orang menggunakan gitu Mas. Seperti itu. Nah, masyarakat nih menunggu sekali Pak, apa launchingnya Pak? Nah itu kita tunggu instruksi dari pimpinan. Tapi saat ini sudah dalam proses untuk melengkapi sarana prasarananya, dilengkapi pelan-pelan seperti itu, dan diharapkan juga mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa di launching. Karena ya seperti kita ketahui bahwa ya kita tahu bahwa untuk melengkapinya itu kan isinya itu yang perlu ada perencanaan. Ya, untuk mengisinya sembakonya itu perlu ada perencanaan. Nah ini sedang disusun Mas. Ya, gitu Mas. Luar biasa sekali Pak. Ini untuk 3 program yang memang PSN ini Pak ya. Bagaimana untuk program lainnya Pak? Ini kan kita lihat TNI hadir di tengah petani juga nih Pak, dengan mendukung swasembada pangan padi ini Pak. Seperti apa kita Pak ikut hadir di tengah-tengah petani itu Pak? Untuk program-program swasembada beras, Bapak Presiden menginstruksikan bahwa TNI harus hadir di tengah-tengah masyarakat melalui petani. Kita punya kelompok tani Mas, yang alhamdulillah sudah berjalan saat ini dan kita kawal. Tentunya memang perlu adanya dukungan, ya, bukan hanya dukungan anggaran saja, tetapi secara teknis kita selalu bekerja sama dengan Dinas Pertanian Mas, ya, supaya mereka ya terus membimbing secara teknis. Kalau memang misalkan Dinas Pertanian dia kewalahan untuk petugas perlindungan, nah kita siap membantu. Dan alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin sudah panen raya, ya. Dihadiri Bapak Bupati di wilayah kalau nggak salah di Siginim gitu, yang memang lumbung padi kan, yang banyak perairannya kan. Alhamdulillah sudah berjalan demikian Mas. Oke, luar biasa sekali Bapak. Nah, ini sektor pendidikan kita lihat kemarin Bapak dapat pujian juga untuk Babinsanya yang ikut mengawasi pembangunan revitalisasi sekolah nih betul, Pak. Dapat pujian karena ikut hadir langsung, memantau, bahkan mengingatkan juga kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan itu luar biasa itu Pak. Dan kita juga hadir ke sekolah-sekolah Pak, mengingatkan kepada pelajar-pelajar kita dan mengajak pelajar-pelajar kita untuk ikut gabung menjadi prajurit TNI itu Pak. Boleh jelaskan Pak seperti apa kita dukungan di sektor pendidikan sendiri Pak? Di sektor pendidikan kita dapat perintah dari pimpinan untuk mengawasi Mas revitalisasi program rehabilitasi sekolah-sekolah. Kemarin saya sudah hadir mengawasi langsung kalau saya di SMK ya. Di sekolah siapa satu Pak ya? Ya, di mana Mas? Di Ibul ya situ ya. Ibul, ya. Nah, kemarin kita sudah hadir. Saya lihat bagus programnya. Saya lihat progres di pembangunan bagus, itu kan memperbaiki kalau nggak salah gedung gitu ya. Gedung. Nah, alhamdulillah sudah berjalan Mas. Sesuai dengan harapan kita di sini TNI hadir untuk mengawal
secara langsung mengawasi apakah itu program itu sudah berjalan atau tidak, gitu Mas. Ya. Dan saya harapkan mudah-mudahan bukan hanya dari sekolah saja, bukan hanya di SMK saja, ya seluruh sekolah, ya seluruh sekolah yang bisa dibilang bukan hanya SMK, SD, SMP, jadi merata, kan gitu, merata seluruhnya bisa kita bangun, ya saya harapkan demikian Mas. Jadi nggak hanya SMK, ya ada SMP, ada SD, yang saat ini saya lihat bangunannya ya udah lama sekali, perlu di rehaban, direnovasi Pak. ya direnovasi gitu. Demikian. Kalau untuk yang kita mengajak generasi muda nih Pak, untuk ikut gabung ke TNI ini gimana Pak? Itu luar biasa sekali, kita lihat kemarin pendaftaran kita di Kodim cukup banyak juga nih Pak. Alhamdulillah untuk antusias dari para pemuda itu banyak sekali Mas. Tetapi memang tentunya tidak semuanya juga, karena harus memenuhi syarat, ya kan, persyaratan yang harus kita lalui, harus kita penuhi kan. Tetapi ya saya yakin bagi pemuda atau personil yang mendaftar, yang memenuhi syarat, ya tentunya harus, ya pasti akan lulus. Jangan pernah ada pikiran membayar. Sekali lagi saya tegaskan bahwa untuk pendaftaran TNI ya tidak ada pungutan biaya. Ya, kalaupun misalkan ada pihak-pihak yang menawarkan biaya, laporkan segera ke Kodim 0408 Bungu Selatan, akan kita tindak lanjuti, kita akan proses. Ya, jadi untuk seluruh pemuda baik Bungu Selatan maupun KAUR, nggak usah takut. Kalau misalkan Anda memenuhi syarat, ya silakan daftar. Ya, jangan pernah ada keraguan. Wah, ini harus bayar berapa? Ini harus bayar berapa? Jangan pernah ada terbesit sedikit pun pikiran tersebut, karena memang gratis. Ya, kita sudah ada anggarannya yang diturunkan oleh pimpinan untuk melaksanakan kegiatan perekrutan, penselesian. Ya, jadi tidak ada lagi ada yang macam-macam. Ya, saya sekali lagi saya tegaskan tidak ada pungutan biaya. Terima kasih banyak. Mungkin itu Bapak, karena sudah dikupas sama Bapak, maka kita akan akhiri Pak. Ya, terima kasih. Wawancara ini saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu ya, kesempatannya bisa berbincang sama Bapak. Baiklah pemirsa, demikianlah perbincangan santai saya dengan penuh keakraban dari Bapak Dandim ini. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mas Hendra. Mungkin demikian Bapak, kami akhiri. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Terus lalu.